Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenny. Untuk segmen kali ini bertemakan cerita horor. Sebuah kisah yang berjudul Malam Terakhir di Rumah Joglo Warisan Leluhur. Halo teman-teman. Ceritaku kali ini tentang satu keluarga yang pulang ke kampung setelah lama tinggal di kota. Namanya keluarga Pak Darto, istrinya Bu Rini, dan anak satu-satunya, Naya. Mereka pulang ke desa karena ada warisan. Sebuah rumah joglo kuno milik almarhum kakek, yang katanya dulu seorang dukun sakti. Rumah itu udah kosong bertahun-tahun. Tapi karena alasan ekonomi, mereka putuskan buat tinggal di situ sementara. Dari luar, rumah joglo itu kelihatan masih kokoh. Tapi auranya aneh, sunyi, hening, dan entah kenapa hawanya dingin banget, padahal matahari siang itu lagi terik-teriknya. Waktu Pak Darto buka pintu rumah, ada suara kayu tua berderit keras, seperti sedang dibuka dari dalam. Padahal, jelas-jelas mereka kunci pakai anak kunci yang baru dibikin di tukang duplikat. Naya, anak mereka, tiba-tiba bisik, "Ayah, di dalam rumah ini ada orang." Pak Darto cuma senyum, meski agak heran juga. Dia kira mungkin Naya hanya ngeliat bayangan atau merasa aneh karena suasana rumah yang memang sepi dan tua. Mereka pun masuk, dan bau khas rumah lama langsung menyambut, campuran antara debu, kayu lapuk, dan entah apa lagi. Tapi yang paling aneh adalah suhu udara di dalam rumah itu. Dingin. Seperti habis hujan, padahal di luar panas banget. Bu Rini langsung mengelus lengannya yang merinding. "Mas, ini rumah kenapa hawanya beda ya?" Pak Darto cuma angguk pelan. Namanya juga rumah tua. Belum pernah dibuka lama, ya gini. Mereka mulai beres-beres. Barang-barang lama masih banyak di dalam. Ada lemari jati besar, meja ukiran kuno, dan beberapa lukisan tua berbingkai emas yang matanya seolah mengikuti siapapun yang lewat. Di salah satu sudut ruang tamu, ada foto hitam putih bergambar seorang pria tua berjenggot panjang pakai belangkon. "Itu Mbah Tirta ya?" tanya Bu Rini pelan. Pak Darto menatap foto itu agak lama. "Iya, kakekku. Dulu katanya dukun kampung sini. Tapi aku nggak pernah terlalu percaya yang begituan." Naya berdiri di depan foto itu lama. Dia nggak bicara apa-apa, hanya melongo. "Nih, sini bantu ibu beresin kamar." Naya noleh, tapi ekspresinya datar. Lalu dia bilang pelan, "Mbahnya belum pergi." Pak Darto dan Bu Rini saling pandang. Mereka pikir Naya cuma ngomong asal. Anak kecil, mungkin imajinasinya lagi jalan. Tapi malam itu, kejadian aneh mulai terasa. Lampu ruang tamu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Pak Darto pikir itu cuma masalah instalasi tua, jadi dia ambil senter dari mobil. Tapi ketika dia keluar rumah untuk ambil senter, dia lihat sesuatu dari pojok rumah joglo. Bayangan hitam, seperti orang berdiri. Tapi begitu dia sorot pakai lampu, nggak ada siapa-siapa. Dia masuk lagi ke rumah, dan Bu Rini langsung tanya, "Kamu lihat juga, Mas?" "Lihat apa?" "Bayangan, tinggi, kayak orang tapi bukan." Pak Darto mulai nggak enak. Tapi dia tetap tenang, walau dalam hati mulai merasa rumah itu menyimpan sesuatu. Mereka pun tidur malam itu di kamar utama. Cuman satu kamar yang kasurnya masih bisa dipakai. Sekitar jam 2 pagi, terdengar suara berderit dari ruang tengah. Seperti kursi digeser. Naya yang tidur di antara mereka mulai gelisah, lalu bangun pelan-pelan. "Nay mau kemana?" tanya Bu Rini setengah sadar. Dipanggil Mbah. "Mbah siapa?" "Mbah Tirta. Dia duduk di kursi tua. Katanya aku boleh main ke taman belakang." Pak Darto langsung duduk tegak. Jantungnya berdegup. Naya belum pernah tahu nama kakeknya. Mereka nggak pernah cerita soal Mbah Tirta ke dia. "Nay, kamu dengar dari mana nama itu?" Dia yang ngomong, pakai bahasa Jawa, tapi aku ngerti kok. Dia ajarin aku. Pak Darto dan Bu Rini nggak bisa tidur lagi malam itu. Mereka cuma saling pandang, pelan-pelan mulai sadar bahwa mungkin rumah ini bukan sekadar rumah kosong biasa. Paginya, saat mereka sarapan,
Naya tiba-tiba tunjuk ke arah dapur. Di sana, kemarin ada orang mana? Cewek, rambutnya panjang banget. Dia duduk di kursi, bilang dia dulu penunggu rumah ini. Tapi Mbah usir dia. Tapi sekarang Mbahnya udah nggak kuat, jadi dia mau balik. Pak Darto bangkit dari kursinya. Ini udah keterlaluan. Dia datangi dapur, sambil komat kamit baca doa. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi pas dia balik badan, di dinding dapur, ada cap tangan hitam, tinggi. Seperti bekas jelaga, tapi bentuknya kayak tangan manusia. Dia usap pakai kain basah. Nggak hilang. Bu Rini ngajak suaminya bicara serius. Mas, rumah ini beneran ada isinya. Aku ngerasa dia belum mau kita tinggal di sini. Pak Darto masih menyangkal. Tapi malam berikutnya, ketika suara kursi berderit makin sering, ketika Naya mulai bicara dalam bahasa Jawa halus dan nyebut nama-nama yang mereka nggak kenal, dan ketika suara pintu kamar terkunci sendiri dari dalam, mereka sadar, ini bukan tentang warisan, ini tentang sesuatu yang belum selesai, dan keluarga itu, tanpa sadar, baru saja memulai sesuatu yang nggak bisa dihentikan begitu saja. Angin malam yang masuk dari sela-sela kayu rumah joglo itu bukan cuma dingin, tapi seperti membawa sesuatu. Bu Rini sempat mengeluh bahwa dia merasa seperti diawasi. Naya juga terus gelisah di tempat tidurnya. Malam benar-benar sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik dan kodok pun seperti segan untuk bersuara di sekitar rumah itu. Jam 2 pagi, Bu Rini terbangun. Dia tidak tahu kenapa. Tidak ada suara keras atau mimpi buruk. Tapi ketika dia membuka mata, dia langsung sadar ada suara gamelan, lembut, lirih, tapi sangat jelas, seperti suara itu datang dari ruang tengah rumah. Dia bangunkan Pak Darto, tapi suaminya hanya mengerang pelan dan balik badan. Bu Rini duduk diam, mendengarkan. Tangannya gemetar. Rumah ini seharusnya kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada alat musik, tidak ada tetangga yang dekat. Tapi suara gamelan itu seperti dimainkan langsung di depan rumah. Pagi harinya, Bu Rini tidak langsung cerita, tapi wajahnya kelihatan pucat. Naya juga aneh. Dia sarapan sambil tersenyum sendiri. Sesekali dia menoleh ke arah pojok ruangan dan seperti mengangguk kecil, lalu terkikik pelan. Naya, kata Bu Rini pelan. Kamu ngomong sama siapa, Nak? Sama Mbok Gendis, jawabnya ringan. Pak Darto yang lagi menyeduh kopi ikut menoleh. Siapa itu, Nay? Teman baru Naya. Dia tinggal di lemari. Bu Rini langsung menatap ke arah lemari tua besar di pojok kamar. Lemari itu peninggalan kakek. Warnanya sudah kusam, dan bagian bawahnya sedikit patah. Tidak pernah ada yang berani buka lemari itu, karena kuncinya hilang. Dia baik kok, Bu. Tapi kadang, dia sedih, katanya dulu dia dikurung. Pak Darto berusaha menanggapi ringan. Ah, Nay, jangan ngarang cerita yang aneh-aneh. Tapi Bu Rini gak bisa anggap ringan. Sejak malam itu, dia mulai sering merasa merinding. Bahkan siang hari pun, rumah itu terasa dingin. Lampu sering kedip-kedip. Kadang, suara langkah kaki terdengar dari dapur. Padahal, semua sedang di ruang tamu. Hari ketiga, mereka di rumah itu. Pak Darto bangun tengah malam. Dia haus. Saat jalan ke dapur, dia lewati ruang tamu yang remang. Dan di sana, dia lihat Bu Rini. Istrinya duduk di lantai, di atas tikar pandan lama. Rambutnya tergerai, matanya terbuka lebar tapi kosong. Mulutnya bergerak pelan, seperti komat kamit. Tapi suara yang keluar bukan seperti orang melafalkan doa biasa. Bahasa yang dia gunakan terdengar halus, penuh rasa, seperti bahasa Jawa kuno. Rin, panggil Pak Darto pelan. Bu Rini tidak menjawab, mulutnya terus bergerak. Rin, dia dekati istrinya, pegang pundaknya. Tapi ketika dia sentuh, Bu Rini menoleh, perlahan, dan tersenyum aneh. Senyum tipis, matanya tetap kosong. Warisan darah, harus dituntaskan, bisiknya. Pak Darto langsung mundur. Dadanya sesak, dia nggak tahu harus ngapain. Istrinya seperti kerasukan. Tapi dia nggak percaya hal kayak begitu. Dia balik ke kamar dan tunggu sampai pagi. Dan ketika pagi tiba,
Bu Rini sudah kembali seperti biasa. Tapi dia nggak ingat apa-apa. Dia cuma bilang, "Aku capek banget, Mas. Rasanya kayak nggak tidur sama sekali." Pak Darto makin bingung. Tapi dia tetap tahan diri buat nggak panik gitu ah. Dia mencoba sibuk bersih-bersih, memperbaiki pintu dapur yang agak rusak, dan membersihkan halaman belakang. Tapi di sana, dia menemukan sesuatu yang nggak biasa. Sebuah batu nisan kecil, tertutup ilalang dan hampir tak terlihat. Di batu itu tertulis, Gendis. Tanpa tanggal, tanpa keterangan, hanya satu nama. Pak Darto terdiam. Hawa di sekitar batu itu beda. Udara terasa lebih dingin. Dia cepat-cepat tutup lagi dengan daun kering dan kembali masuk ke rumah. Sore harinya, Naya menghilang. Mereka panik. Mereka cari ke seluruh ruangan, ke dapur, ke belakang, ke kamar mandi. Tapi nggak ada. Sampai akhirnya, Bu Rini menemukan Naya di bawah kolong ranjang di kamar tamu. Dia menggigil. "Dia marah, Bu," kata Naya sambil meneteskan air mata. "Siapa, Nak?" "Mbok Gendis. Katanya aku buka rahasianya. Dia nggak suka." Pak Darto tidak tahan lagi. Dia telepon Ustadz setempat, minta datang, dan bantu ruqyah rumah. Ustadz datang malam itu juga, membawa air doa dan beberapa ayat. Begitu Ustadz masuk rumah, dia langsung diam. Tatapannya tajam, lalu dia berkata, "Rumah ini sudah dipagari sejak lama, tapi pagarnya rusak. Ada yang buka." Pak Darto bingung. "Siapa, Pak?" "Saya tidak tahu. Tapi rumah ini punya perjanjian lama. Nenek moyang Anda mungkin pernah bikin ikatan yang belum ditepati." Ustaz lalu membaca doa. Tapi selama proses ruqyah, lampu rumah berkedip, dan suara tangisan kecil terdengar dari arah lemari tua. Naya menutup telinga, gemetar. "Dia nggak suka, Bu." Dia bilang, "Jangan usir aku, ini rumahku juga." Pak Darto akhirnya putuskan buat buka lemari itu. Dia pakai linggis kecil. Pintu lemari terbuka, dan bau menyengat langsung keluar. Di dalamnya ada boneka kain lusuh, piring kecil dari tanah liat, dan sehelai kain jarik berlumur noda hitam. Ustaz bilang, "Ini tempat ikatan dulu dibuat, harus dikubur dengan doa. Tapi harus ada yang mengikhlaskan." Bu Rini menangis. "Saya nggak tahu harus ngikhlasin apa. Kami cuma pengen tinggal di rumah warisan keluarga." Ustaz menatap mereka dalam. "Warisan ini bukan hanya rumah. Ini warisan darah. Ada tumbal. Ada pengorbanan." Malam itu, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Seperti sedang ada pertunjukan lengkap. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dan saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, lemari itu terbuka sendiri. Dan boneka di dalamnya sudah tidak ada. Pak Darto tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tengah, memegang kitab kecil pemberian Ustaz. Tiba-tiba, bayangan lewat cepat di depan jendela. Dan suara wanita tua terdengar jelas di telinga. "Kamu bukan yang kuinginkan, tapi anakmu." Dia langsung lari ke kamar Naya. Anaknya tidur, tapi wajahnya pucat. Dan di bawah ranjangnya, ada bekas telapak kaki kecil, basah, hitam, mengarah ke arah lemari. Besok paginya, Naya demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi kakinya dingin seperti es. Bu Rini terus mengompres, sementara Pak Darto berkali-kali baca doa. "Mas, dia nggak cuma sakit biasa. Aku ngerasa dia dibawa pergi sebagian. Jiwanya ditarik," kata Bu Rini. Pak Darto akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi ketika mereka keluar membawa koper, pintu gerbang depan terkunci sendiri. Gembok yang tadinya rusak kini kembali utuh dan mengunci rapat. Dari dalam rumah, suara gamelan terdengar, diikuti suara tertawa kecil perempuan. "Sudah terlambat," kata suara itu, lirih, tapi jelas. Dan hari itu menjadi hari yang mereka sadari bahwa rumah ini bukan tempat tinggal, tapi tempat pengikat, dan mereka bukan tamu. Mereka adalah bagian dari perjanjian lama yang belum selesai. Malam itu, malam Jumat Kliwon, langit mendung tanpa bintang. Udara terasa lebih tebal dari biasanya, seperti menyimpan beban yang tak terlihat. Daun-daun pisang di pekarangan rumah joglo bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Rumah itu seperti menahan napasnya sendiri.
Pak Darto duduk di ruang tamu, menggenggam tasbih kecil pemberian Ustaz Mahfud. Bu Rini di dapur, sibuk menyiapkan air hangat untuk Naya yang masih demam tinggi. Malam ini, mereka rencanakan untuk keluar dari rumah itu esok pagi. Tapi semuanya berubah cepat. Tepat jam 9 malam, semua pintu rumah tertutup sendiri secara bersamaan. Bunyi gedubrak dari masing-masing daun pintu membuat jantung Pak Darto hampir loncat. Dia berdiri, mencoba membuka pintu depan. Terkunci. Pakai kunci pun tak bisa. Jendelanya juga terkunci, seolah-olah dipantek dari luar. "Rin, kunci semua pintu nggak bisa dibuka." Bu Rini muncul dari dapur, wajahnya pucat. "Listrik mati, HP nggak ada sinyal. Ini bukan kebetulan lagi, Mas. Malam ini waktunya mereka..." Pak Darto menatap istrinya. "Siapa mereka? Kamu tahu sesuatu, Rin?" Sebelum Bu Rini sempat menjawab, terdengar suara cetok-cetok dari atap. Seperti anak kecil lari-lari. Padahal, rumah joglo itu cuma satu lantai, tidak ada loteng. Suara langkah kaki itu makin cepat, seperti bermain kejar-kejaran. Lalu berhenti, tepat di atas mereka. Bu Rini menunduk, menggigil. Itu tanda mereka sudah datang. Pak Darto langsung lari ke kamar Naya. Tapi ranjangnya kosong. "Naya, Naya, nak." Mereka berdua keliling rumah. Pintu kamar mandi kosong. Dapur kosong. Halaman belakang pun gelap gulita. Sampai akhirnya, mereka melihat cahaya dari ruang tengah. Bukan cahaya lampu, tapi seperti sinar merah tua. Remang, berdetak, seperti napas. Di sana, mereka menemukan Naya. Duduk diam di tengah lantai rumah joglo. Di dalam sebuah lingkaran darah. Sekelilingnya ada boneka wayang kulit tua. Beberapa sudah usang. Beberapa lainnya masih baru. Semuanya menatap ke arah Naya. Naya menunduk, bibirnya komat kamit. Di dahinya ada bekas goresan seperti lambang kuno. Bu Rini langsung berteriak histeris. "Jangan ganggu anakku, cukup aku." Pak Darto ingin lari mendekat, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditahan angin keras dari dalam rumah itu. Nafasnya sesak, tubuhnya gemetar. "Ritualnya belum selesai," kata Bu Rini tiba-tiba. Suaranya bukan seperti biasanya. Matanya menatap kosong, tapi mulutnya lancar bicara. "Keturunan terakhir harus membayar. Ini syaratnya, perjanjian darah yang dibuat oleh leluhurmu." Pak Darto terpaku. "Apa maksudmu, Rin? Dulu, Mbah Tirta pernah melakukan sesuatu untuk melindungi desa ini. Dia minta kekuatan, dan sebagai gantinya, dia harus menyerahkan darah keturunannya. Setiap 70 tahun, sekarang waktunya tiba. Dan kita tidak bisa lari." Tiba-tiba, lampu menyala sebentar. Dalam kilatan cahaya itu, Pak Darto melihat banyak bayangan orang duduk melingkar di sekeliling ruangan, mengenakan pakaian adat. Semuanya membungkuk, seperti sedang menunggu. Lalu gelap lagi. Suara gamelan mulai terdengar. Perlahan, pelan, tapi pasti. Bu Rini mendekati Naya. "Maafkan Ibu, nak. Ini bukan salahmu. Ibu sudah coba hindari semua ini. Tapi darah yang tertulis tidak bisa dihapus." Naya menatap ibunya. Air matanya jatuh. "Aku takut, Bu." Pak Darto memeluk mereka berdua. "Kita bisa lawan ini. Kita bisa keluar." Tapi suara tawa kecil terdengar dari dinding. Lalu dari langit-langit. Suara perempuan, anak kecil, tua. Semuanya berganti-ganti. Terdengar dalam waktu bersamaan. Rumah itu bergemuruh oleh suara-suara dari masa lalu. Pak Darto berdiri. Dia mengangkat tangan, membaca doa sekuat tenaga. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. "Ya Allah, lindungi keluarga hamba." Suara gamelan makin keras. Bayangan mulai berputar di sekeliling mereka. Naya jatuh pingsan. Darah menetes dari hidungnya. Wayang kulit di sekelilingnya mulai terbakar, satu persatu. Tapi apinya tidak menyala terang. Justru seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Pak Darto menjerit. "Cukup, ambil aku, jangan anakku." Seketika, semua suara hilang. Hening. Lalu, semuanya gelap. Pagi harinya, warga desa yang lewat di depan rumah joglo itu melihat pintu gerbang terbuka lebar.
Lampu masih menyala, tapi tidak ada suara. Tidak ada penghuni. Semua pintu terbuka, tapi rumah itu kosong. Polisi dipanggil, diperiksa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada darah. Tidak ada boneka wayang. Tidak ada lingkaran. Tapi di tengah ruang utama rumah joglo itu, ada satu benda. Tasbih kecil yang hangus sebagian, tergeletak di atas lantai kayu. Sejak hari itu, rumah joglo itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani masuk. Warga bilang, setiap malam Jumat Kliwon, lampu rumah itu menyala sendiri. Ada suara gamelan pelan, seolah ada yang masih menunggu. Dan mereka percaya, ritual itu belum selesai. Karena keturunan belum habis. Karena darah belum lunas. Karena perjanjian belum ditutup. Rumah itu bukan cuma bangunan. Rumah itu adalah pengikat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dia memanggil. Pelan, tapi pasti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya dalam segmen Kenny Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.